Assalamualaikum, apa kabar semua? Ya, bayangin ya, kita tuh cuma duduk di kamar, wajah nggak kelihatan ya, tapi konten tuh bisa viral kemana-mana ya. Uang masuk, penonton pun datang, dan nggak ada yang tahu siapa yang ada di balik layar ya. Kira-kira itu enak atau enggak? Atau justru penuh tantangan ya? Oke, kali ini kita bahas tuntas ya, plus minus bikin konten tanpa wajah. Tapi jangan di skip ya, karena informasi pentingnya ada sampai akhir video. Banyak yang tanya ya, kenapa banyak yang pilih konten tanpa wajah? Jadi kawan-kawan di era sekarang ini konten makin beragam ya. Ada yang tampil full di depan kamera ya, dengan gaya percaya dirinya, ekspresi lepas dan suara yang lantang. Tapi ada juga yang milih untuk bersembunyi ya, nggak kelihatan wajahnya, hanya suaranya aja, bisa juga animasi ataupun cuplikan gambar yang berjalan. Nah, ini yang dikatakan konten tanpa wajah. Kenapa sih banyak yang pilih model ini? Yang pertama itu soal kenyamanan ya. Jadi nggak semua orang itu pede tampil depan kamera ya. Ada yang takut dikomentari ya soal penampilannya. Ada juga yang simple ya, lebih suka berada di balik layar. Terus bisa juga soal identitas ya. Banyak kreator yang nggak mau identitas aslinya tuh diketahui publik ya. Mereka tuh pengen yang tetap berbagi tanpa harus tampil di internet gitu ya, ataupun menampilkan wajah mereka. Apalagi kalau topiknya tuh konten yang sensitif ataupun punya privasi yang tinggi. Terus juga fleksibel ya, karena konten tanpa wajah itu bisa dibuat kapan aja, bahkan pas belum mandi pun atau masih pakai pakaian yang biasa ya, nggak perlu siapin make up ataupun lampu, background dan sebagainya. Jadi tinggal duduk aja, rekam suara, edit, gambar, dan selesai gitu. Kelebihan konten wajah itu ya kawan-kawan, yang pertama itu privasi kita tuh lebih terjaga ya. Jadi kawan-kawan tuh nggak perlu takut wajahnya tersebar kemana-mana gitu ya. Bisa tetap eksis di dunia maya, tapi tetap nyaman di dunia nyata. Nggak ada yang tahu ya wajah asli kita, ya alamat rumah ataupun bahkan nama lengkap kita gitu ya. Konten ini cocok untuk yang pemalu ataupun yang introvert ya. Kalau kawan-kawan tuh termasuk yang suka grogi depan kamera, model ini tuh bisa jadi solusi ya. Jadi nggak perlu acting ya, senyum-senyum ataupun lihat lensa kamera sambil mikir ya. Ini kira-kira cocok nggak sih muka aku di kamera gitu ya. Terus proses produksinya pun lebih fleksibel kawan-kawan ya. Jadi nggak harus syuting di luar rumah ataupun bahkan di mana aja ya. Bahkan bisa sambil tiduran ya kalau konten tanpa wajah itu. Jadi cukup modal skrip aja ya, suara, visual pendukung kayak misalnya animasi, screen record ataupun footage yang mendukung untuk videonya ya. Konten ini pun kita bisa fokus ke konten aja ya, bukan penampilan. Jadi yang dinilai penonton itu adalah isi video kita, bukan casingnya ya. Jadi kalau isi kontennya tuh bagus, meskipun wajahnya nggak kelihatan, biasanya tuh akan tetap viral kawan-kawan ya. Untuk kekurangan konten tanpa wajah itu ya seperti dua sisi koin ya. Yang pertama itu kekurangannya memang sulit bangun kedekatan dengan penonton. Jadi wajah itu sebenarnya jendela emosi, kawan-kawan ya. Kalau nggak kelihatan, penonton tuh jadi susah merasa dekat gitu ya. Mereka tuh nggak tahu ekspresi kita saat marah, saat senang gitu ya, ataupun saat sedih. Ini bikin hubungan emosional tuh dengan audiens agak susah terbentuk, kawan-kawan ya. Terus kita pun harus punya skill tambahan untuk editing ya. Karena nggak ada wajah itu visual konten harus kuat. Jadi harus bisa ngemas footage ya, animasi dan ilustrasi biar nggak monoton. Jadi juga butuh effort yang lebih ya untuk proses editing. Terus kita tuh agak sulit untuk membangun personal branding ya. Jadi brand personal itu biasanya kuat karena wajah ya. Misalnya kawan-kawan tuh lihat wajah seseorang ya langsung ingat channelnya gitu ya. Kalau wajahnya tuh nggak kelihatan, personal brandingnya itu jadi lebih tricky ya.
harus cari ciri khas lain ya, seperti suara ya, gaya narasi ataupun tone saat kita editing. Dan konten tanpa wajah itu juga nggak semuanya cocok dengan niche ya. Ada niche konten yang butuh ekspresi wajah ya, seperti reaction, vlog ya, tutorial make up ataupun daily life gitu ya. Kalau dipaksa tanpa wajah, hasilnya tuh bisa hambar kawan-kawan ya. Terus kalau memang kawan-kawan tuh mau bikin konten tanpa wajah, yang perlu kawan-kawan kuatkan itu di gaya narasinya ya. Jadi suara itu adalah senjata utamanya. Bikin tone bicara yang khas gitu ya. Bisa santai, serius ataupun lucu mungkin ya. Asal konsisten, lama-lama tuh penonton akan kenal dengan suaranya kawan-kawan. Bisa juga gunakan visual yang relevan dan variatif ya. Jadi jangan asal tempel gambar aja gitu ya. Pilih juga footage yang mendukung isi cerita kawan-kawan ya. Bisa pakai animasi ya, motion graphic ataupun gambar ilustrasi ya. Jadi banyak juga tool yang gratis yang bisa bantu kita ya, kayak Canva, CapCut ataupun Pictory gitu ya. Nah, kawan-kawan juga bisa pakai karakter virtual ya. Kalau mau tetap tanpa wajah, ya bisa pakai avatar ataupun karakter animasi ya. Banyak channel sukses yang pakai model ini bahkan jadi lebih mudah dikenal gitu ya. Terus kawan-kawan harus fokus di niche yang spesifik ya. Semakin tajam topik yang dibahas, semakin mudah dapat audiens loyal ya. Misalnya channel cerita misteri, edukasi finansial ya, ataupun sejarah ya. Asal kontennya tuh konsisten ya, audiens itu bakal betah walaupun wajahnya nggak kelihatan ya. Terus kawan-kawan juga harus bangun komunitas lewat komentar ataupun media sosial ya. Meskipun nggak menunjukkan wajah, tetap bisa dekat dengan penonton lewat balas komentar ya, bikin polling ataupun bikin grup diskusi gitu ya. Intinya mereka tuh terlibat dengan kita gitu. Jadi banyak juga contoh channel yang tanpa wajah yang sukses ya. Untuk inspirasi banyak channel besar di Indonesia maupun di luar negeri yang sukses tanpa wajah ya. Mereka juga punya banyak subscriber ya, pendapatannya juga stabil. Jadi contohnya tuh kayak channel cerita horor dengan narasi serem ya, dan visual yang animasi ya. Terus channel edukasi dengan grafik dan suara naratornya ya. Terus juga channel games ya dengan screen recording dan voice over ya. Terus channel kompilasi fakta unik yang dikemas dengan gaya narasi yang cepat ya. Mereka juga bisa membuktikan bahwa konten bagus tetap bisa ditemukan meskipun wajahnya nggak kelihatan ya. Kalau ditanya mana yang lebih bagus pakai wajah ataupun tanpa wajah, sebenarnya sih nggak ada yang bagus kawan-kawan ya. Jadi semua itu tergantung pada tujuannya ya. Tergantung pada tujuan, pada kenyamanan dan kemampuan masing-masing kreatornya. Kalau kawan-kawan tuh pede tampil, ya silahkan pakai wajah gitu ya. Tapi kalau lebih nyaman di balik layar, ya silahkan tanpa wajah ya. Kontennya tuh bikin yang tanpa wajah. Yang penting niatnya tuh jelas ya. Kontennya tuh berkualitas dan konsisten. Karena wajah itu cuma alat ya sebenarnya, bukan segalanya juga gitu ya. Yang bikin orang stay itu isi kontennya kita ya, bukan sekedar muka aja. Jadi bikin konten tanpa wajah itu sah-sah aja sih ya. Ada banyak plusnya ya, seperti privasi yang terjaga, produksinya bisa lebih fleksibel dan tetap bisa menghasilkan gitu ya. Tapi tetap ada juga minusnya ya, seperti susah bangun koneksi emosional ya, dan butuh visual yang kuat sebagai pengganti ekspresi kita. Jadi kalau kawan-kawan tuh bisa memanfaatkan kekuatan dan atasi kelemahannya, konten tanpa wajah ini tetap bisa sukses besar ya. Jadi kuncinya tuh tetap konsisten, punya ciri khas ya, dan tahu target audiensnya. Oke, kalau video ini kira-kira bermanfaat, silahkan kawan-kawan cancang panah di kolom komentar ya.